Kita mulai aja tentang Sayyid Ahmad Al-Muhajir siapa dan ada apa. Tapi nanti fokus pembahasan kita adalah tentang apa madhab beliau. Karena simpang siur apa sih keyakinan beliau itu menjadi sesuatu yang katakanlah diperdebatkan, didiskusikan sehingga misterius apa sih aliran atau madhab beliau. Sebelum kita bahas itu, ada beberapa pengantar yang mungkin barangkali bisa memberikan kesimpulan terakhir apa madhabnya. Ya, ada beberapa faktor yang mendahului ya, untuk kita bahas yang barangkali bisa menyimpulkan ya, bahwa apa madhab beliau pada akhirnya. Tapi sebelum itu saya tulis Sayyid Ahmad Muhajir siapa dan apa. Nama ya. Ahmad bin Isa Al-Naqib Al-Rumi bin Muhammad Al-Naqib Al-Rumi Al-Azraq. Jadi ayahnya itu Isa namanya. Gelar Al-Naqib. Naqib itu sebuah jabatan yang mencatat urusan nasab, Al-Naqabah. Jadi yang punya apa ya, kecenderungan perhatian pada masalah nasab adalah orang Syiah, karena berkaitan dengan nasab para imam Ahlul Bait dan dzurriyyah. Rata-rata an-nasabah itu dari kalangan Syiah. Rata-rata saya katakan ya. Bahkan juga ada kecurigaan tuh Ar-Razi yang ngarang kitab Syajarah Mubarakah ya, dia menyebut nama para imam ya, alaihissalam, juga ada kecurigaan jangan dia Syiah juga, apalagi dia di Syiraz ya, di Rai, ada kemungkinan dia seorang Syiah, ada kemungkinan ya, tapi perlu pembuktian yang lebih lanjut. An-Naqib adalah apa? Sebuah jabatan yang apa salah tugasnya? Mencatat nasab dzurriyyah Rasul, baik Hasaniyin maupun Husainiyin. Ar-Rumi Romawi itu Ar-Rumi. Kok bisa dia dzurriyyah Nabi kok gelar Ar-Rumi? Menurut sejarah bahasanya mukanya mirip orang Romawi, bule, putih. Malah juga nanti ayahnya ini Muhammad An-Naqib Ar-Rumi Al-Azraq. Apa Al-Azraq itu? Biru. Katanya matanya juga biru. Sehingga digelari kakeknya Ahmad Muhajir itu namanya Muhammad Al-Naqib Al-Rumi Al-Azraq. Ini gelar itu punya makna kan ya, mengapa dia Ar-Rumi, mengapa disebut dengan Al-Naqib, kenapa disebut Al-Azraq yang biru. Bin Ali Ureli ini sudah ma'ruf, ini seorang muhaddis, putra Imam Ja'far Shadiq, putra terakhir dari Imam Ja'far. Imam Ja'far punya anak banyak, di antara Imam Musa Qabil, ada Ismail, ada Ali. Uraidi yang paling kecil. Uraidi itu satu kampung di pinggiran kota Madinah. Ali Uraidi juga seorang tokoh ahli hadis, punya peninggalan beberapa buku, diantaranya buku atau kitab Masail Ali bin Ja'far. Dia muhaddis besar dan diakui oleh ulama Syiah. Bin Imam Ja'far Shadiq Das, bin Muhammad Baqir, bin Ali Abidin, bin Imam Husain alaihi salam, bin Ali bin Abi Thalib, dan juga bin Sayyidah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia keturunan Nabi yang ketujuh. Ya, Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Ureli bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Baqir bin Ali Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib dan bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya adalah Al-Abah, gelar dari Ahmad Muhajir. Al-Abah. Abah ini mana apa? Orang yang suaranya keras.
suaranya keras, artinya suaranya tinggi lah. Ada orang yang punya bawaan suaranya tinggi. Ini al-abah. Al-nafad untuk penjual minyak. Ini gelar Ahmad Muhajir. Dan Al-Alawi. Dalam referensi kitab-kitab Syiah itu yang populer dengan sebutan Al-Alawi, Ahmad bin Isa Al-Alawi. Dalam buku nasab itu Al-Abah terkenalnya, dan An-Nafad. Dan keempat adalah Al-Muhajir, orang yang berhijrah. Gelar Al-Muhajir itu diberikan oleh para keturunannya karena berhijrah dari Basrah ke Hadramaut. Tapi dalam kitab-kitab nasab itu Al-Abah dan An-Nafad. Dalam kitab hadis itu lebih disebutan Ahmad bin Isa Al-Alawi. Kenapa Alawi? Karena Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam lahir di Basrah, Irak tahun 260 Hijriah atau 873 Masehi, bertepatan dengan masa kepemimpinan Imam Hasan Askari dan Imam Mahdi Akhirullahu Farajahu Syarif. Kita semua Imam Mahdi lahir tahun 255 ya. Lalu tahun 260 Ghaibah Sughra, tahun 320 sekian Ghaibah Kubra. Itu beliau sezaman dengan kehidupan Imam Askari dan Imam Mahdi pada Ghaibah Sughra. Nah, kan beliau sampai tahun 320. Itu Ghaibah Sughra, itu Ghaibah Kubra. Beliau hijrah ke Hadramaut tahun 316. Jadi dalam usia berapa tahun ke Hadramaut? Berusia 76. Lahir 260, hijrah tahun 319. Tadi berapa? 56. Artinya usia sudah tua ya, seperti usia saya sekarang ini. Antum berapa umurnya? Masih muda. Saya sekarang 57, berarti hijrah umur 56 tahun. Wafat di desa Al-Usaisah, Hadramaut tahun 345 Hijriah. Berarti usianya 85 ya. Atau masih gitu. Ada yang berpendapat lahir tahun 230, lebih tua malah meninggal 345 karena menurut sebagian catatan sejarah waktu meninggal usianya 115 tahun. Al-Qudar, perbedaan tahun lahir juga terjadi pada sebagian para imam Ahlul Bait alaihi wassalatu wassalam. Anak-anaknya 15 laki-laki dan 5 perempuan. 16 laki-laki, banyak anaknya. Dan 5 perempuan. 4 anaknya laki-laki yang tercatat mempunyai keturunan adalah Muhammad, itu di Iran keturunannya, juga Ali, Husain dan Ubaidillah. Jadi punya laki-laki 16 banyak. Yang tercatat cuma 5 ini keturunan. Yang lainnya walau apakah meninggal kecil atau bagaimana, wallahu a'lam. Karena ya wajar ya, karena waktu itu kan kehidupan para Alawi itu terancam terus kan ya. Jadi mungkin wajar diluput dari para ahli nasab tentang nama-nama putra beliau yang 11 orang itu yang laki-laki. Nama-namanya pun gak cantumkan, apalagi keturunannya. Tapi yang populer adalah cuma 4: Muhammad, Ali, Husain dan Ubaidillah. Nah, next halaman berikutnya. Nah, mengapa kita bahas ada apa dengan beliau? Ini apa namanya? Memang tidak dibahas dalam buku ini karena fokus ke masalah madhab Ahmad Muhajir. Tapi yang umum di masyarakat kita, meskipun sebagian ada yang mengkritik, itu hanya debatable lah. Kita tidak akan masuk pada perdebatan. Secara umum, sebelum tesisnya Kiai Imaduddin, secara umum ya, bahwasanya keturunan Ahmad Muhajir itu ada di Indonesia, dibagi 2 kelompok. Ini secara umum demikian.
Nanti mungkin yang masalah nasabnya Wali Songo mungkin bisa didiskusikan nanti lah kalau memang ada kesempatannya. Tapi ini di luar buku ini. Buku nggak membahas masalah itu. Kenapa? Ada apa kita bahas dia? Ya karena dia keturunan punya peranan dalam mendakwakan Islam di Indonesia. Syekh Ahmad Al-Muhajir, leluhur Wali Songo dan Habaib. Nabi Muhammad jelas, ke bawahnya Abu Husain, Imam Sayyidah Fatimah Zahra, Imam Ali Abidin, Imam Muhammad Bakir, Imam Ja'far Shadiq, Syekh Ali Uraidi. Sedikit saya akan bahas Imam Ja'far Shadiq ini. Tapi ini perlu penelitian lanjut. Ini punya anak banyak. Di antaranya adalah Muhammad Dibaj. Ada Imam Musa Al-Kazim. Konon dalam catatan cerita orang-orang Aceh, Muhammad Dibaj punya anak namanya Ali. Ali ini datang ke Perlak Aceh. Rombongan sebanyak 100 orang berlabuh di Perlak yang sekarang itu Aceh. Nah, Ali ini nikah dengan putri Aceh dari keluarga kerajaan di Aceh. Dulu Muslim ya. Punya anak namanya Abdul Aziz. Ada makamnya di Perlak, saya pernah berziarah. Jadi Syah Abdul Aziz bin Ali bin Muhammad Dibaj bin Imam Ja'far Shadiq alaihissalam. Ini abad kedua Hijriyah, abad ke-8 Masehi, jauh sebelum Wali Songo datang, abad ke-12 atau 14, ya kan? Dia pernah membuat kerajaan akan dipijakkan oleh Abbasiyah waktu itu, nikah dengan putri Aceh, lalu dia menjadi raja sampai 4 generasi. Lalu terjadi perangan, lalu pihak Abbasiyah kirim pasukan dan mendirikan kerajaan saingan, terjadi perang, akhirnya dari keluarga Ahlul Bait kalah dan akhirnya hancur. Ini tambah aja. Imam Ja'far punya anak Al-Uraidi. Lalu punya Muhammad An-Naqib tadi itu. Syekh Isa. Ahmad Muhajir, Syekh Ubaidillah. Ini yang diperdebatkan oleh Kiai Imaduddin. Syekh Ubaidillah bukan putra Ahmad Muhajir. Ini mungkin bisa didiskusikan lah, tapi di luar buku inilah. Terus punya anak lagi Syekh Alwi. Nah inilah Ba'alawi. Asal muasal Ba'alawi adalah Alwi bin Ubaidillah. Punya anak lagi Syekh Muhammad, Syekh Alawi, Syekh Ali Qasam, Syekh Muhammad Sahih Marbat. Nah, dia punya 2 anak, Syekh Alwi dan Syekh Ali. Syekh Alwi punya anak Syekh Abdul Malik. Dia yang hijrah ke Gujarat atau Hyderabad. Dia indah leluhur Wali Songo. Jadi manuskrip Kesultanan di Banten, di Cirebon yang populer ya, sebelum ada yang kritikan dari Imaduddin, itu hampir musalam tadinya adalah dari keturunan Sayyid Abdul Malik, punya anak Sayyid Abdullah, digelar dengan Azamat Khan. Yang lagi Jamaluddin, terus ke Campa, ke Makassar, ke Jawa dan seterusnya. Nah, Alwi punya saudara Ali. Ali adalah ayah dari Sayyid Muhammad Faqihil Muqaddam. Ini leluhurnya Habaib. Ini yang populer dalam manuskrip Kesultanan di Jawa. Tapi ini jelas bukan fokus pembahasan kita pada atau dalam buku ini. Jadi mengapa? Ada apa? Kenapa kita bahas? Karena memang keturunan beliau punya pengaruh dalam mendakwakan Islam di Nusantara. Jadi layak kita bahas tentang Ahmad Muhajir karena secara langsung atau tidak berkaitan dengan apa? Penyebaran dakwah Islam di Nusantara, di Indonesia, di Malaysia, di Campa ya. Di Malaka tentunya, di India juga, itu dari keturunan Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad Al-Abah. Next, 3 tahun.
Ya, ini masalah pertama. Lanjut ya. Kemudian mengapa Syekh Ahmad Al-Muhajir hijrah ke Hadramaut? Tadi kan kita bicarakan bahwa beliau lahir di Basrah. Sebenarnya hampir semua keturunan Nabi dan juga Ahlul Bait itu lahir di Madinah. Yang Ridha meskipun makamnya di Mashhad, tapi beliau lahir di Madinah. Imam Muhammad Al-Jawad yang dimakamkan di Qalbin Iraq juga lahir di Madinah. Imam Ali Al-Hadi juga lahir di Madinah. Jadi sampai tahun 200 ke atas itu rata-rata lahir di Madinah. Yang pertama kali hijrah ke Basrah dari keluarga Al-Muhajir Muhammad An-Naqib, putra Ali Al-Qurayawi. Al-Qurayawi sendiri dimakamkan di Madinah. Saya pernah ziarah ke makamnya di sebuah kampung namanya Qurayawi, luar kota Madinah. Dulunya malah tempat sampah. Betul. Sekarang agak bersih, tapi hanya batu aja. Nggak ada tandanya. Dapat dari mana? Ya orang-orang Madinah. Tahu ini. Dan juga bisa muhadis. Orang Syiah di Madinah juga menghargai beliau. Jadi tahu di mana makam Ali Qurayawi. Tapi jelas jangankan orang tiga Imam siapa Ja'far, Imam Hasan itu di Madinah dibagi hanya batu aja. Apalagi Ali Qurayawi itu ditimbang. Jadi jelas tidak terurus ya. Nah, ini Muhammad Naqib itu yang hijrah ke Basrah, putra Ali Qurayawi. Jadi rata-rata Ahlul Bait dan keturunannya lahir di Madinah. Nah, beliau ini lahir di Basrah tahun 260. Lalu tahun 316 hijrah ke Hadramaut. Ini menurut catatan sejarah dalam buku ini. Jadi apa yang saya sampaikan berdasarkan buku ini. Meskipun juga saya pernah baca, ya sama, tapi tentu mungkin ini dia lebih objektif daripada saya kan. Hasil penelitian dari beberapa referensi yang banyak itu mencatat beliau bahwa beliau hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Nah, ini pertanyaan, mengapa hijrah ke Hadramaut? Ini ada beberapa teori. Ada beberapa pendapat mengapa beliau hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Yang pertama, ini teori. Ini dikutip dalam beberapa buku sejarah. Pertama, melarikan diri dari kekacauan sosial politik di Basrah akibat pemberontakan kelompok Zengi atau Zinzi, orang negro, orang hitam, dan Karawifah, yaitu Syiah Ismailiyah. Jadi ada berpendapat bahwasanya ada kekacauan di Basrah atau di Irak secara umum. Itu tahun 200 sekian. Sedikit mungkin saya bahas, kita akan dibahas tentang peta politik di Timur Tengah. Kita semua tahu ya, setelah damainya Imam Hasan dan Muawiyah ya, maka khilafah itu atau kekuasaan tepatnya dikendalikan oleh Bani Umayyah ya kan? Sampai 132. Nah, itu muncullah pemberontakan dari Abbasiyah yang menguasai khilafah Islamiyah dari tahun 132 sampai sekitar 6 abad. Nah, tetapi ada 3 fase dari khilafah Abbasiyah. Nah, pada tahun 200 sekian itu khilafah Abbasiyah mengalami kelemahan. Pada awalnya puncaknya pada masa Khalifah Ar-Rasyid, lalu Al-Ma'mun,
terus ke bawah ini sampai kira-kira al-mutawakkil. Nah setelah itu mulai mulai apa? Kelemahan. Artinya luas wilayahnya, Afrika sampai Turki sampai Persia sampai Cina, ya Timur Tengah jelas semuanya itu terbongkar tertangani. Itu mengalami apa? Tidak bisa mengontrol kekuasaan yang begitu luas sekali. Konon ya, sedikit tambah saja. Pada zaman Harun al-Rashid tidak salah, dia pernah duduk di istana di atap itu. Dia melihat awan bergerakan. Dia bilang dengan sombong, wahai awan, kemanapun anda pergi, khoro juga yarja ilaiya. Kemana kau pergi, maka upetinya itu kembali pada saya. Artinya ketika awan pergi, hujan ada faedahnya pasti kembali ke saya. Artinya 10 ini awan akan jatuh hujan di wilayah kekuasaan saya, saking luasnya. Juga ada cerita lagi, Al-Rashid ini menawarkan kepada Musa Al-Qadhi, yang meribut aman-aman. Antum ini kalian ini meyakini Fadak milik Sayyidah Fatimah, sudah saya mau kembalikan lagi pada kamu. Mana batasnya? Jauh Musa Al-Qadhi, batasnya adalah Afrika, Yaman, dan Persia. Kalau luas sekali, itu Fadak. Maksud beliau adalah bahwa ini kekuasaan milik Ahlul Bait, bukan milik Anda. Urung kamu menyerahkan pada karena semua wilayah Abbasiyah diserahkan kepada Imam Musa Al-Qadhi. Jadi ini artinya betapa luasnya kekuasaan Abbasiyah. Ya terus terang aja ini imperium. Imperium fakta. Kita jujur aja lah ya. Kita menyebut Futuhatul Islamiyah, ekspansi atau pembebasan Islam. Itu awal ya imperium dengan apa? Senjata atas nama agama. Kalau Nabi Muhammad membebaskan kota Mekah itu tidak dalam rangka perang. Ya, dalam sejarah Nabi Muhammad dengan para sahabatnya mau naik haji kan, ditahan oleh kaum kafir Quraisy. Terjadilah Sulh Hudaybiyah. Itu sekitar tahun ke Hudaybiyah kan. Ternyata mereka melanggar. Nah, tadi sudah batal perdamaian Hudaybiyah. Akhirnya Nabi datang ke Mekah tidak untuk perang, mau haji. Tapi akhirnya mereka kaum kafir ketakutan, akhirnya menyerahkan diri kepada Rasulullah. Itu Fathu Makkah tanpa pertumpahan. Ini yang fakta Islam demikian. Tapi yang terjadi pada masa Khulafa Bani Umayyah Abbasiyah pada dengan apa? Kekuatan ekspansi militer. Ekspansi. Dari mana dasarnya? Jadi sebenarnya misalkan dalam bahasa Arab itu penjajahan istimar apa? Pemakmuran kan ya, memakmurkan negara yang dijajah kan. Ini istilah Futuhatul Islam dengan, tapi ke Indonesia alhamdulillah tanpa perang ya, dengan damai dengan para pedagang dan lain sebagainya. Oke. Nah, kembali kepada masalah kita ini. Bahwa teori pertama, beliau itu melarikan diri dari kekacauan sosial politik di Basra. Jadi pada masa itu Abbasiyah mengalami kelemahan, muncullah pemberontakan dari kelompok Zinji atau Negro. Jadi mereka para pembantu merasa dizolimi oleh Khulaf Abbasiyah, mereka berontak. Ada kekacauan di Basrah. Juga ada kekacauan dan pemberontakan di kalangan Karawiyah, yaitu Syiah Ismailiyah. Itu kata mereka, jadi Aman Muhajir hijrah meninggalkan Basrah karena di Basrah ada kekacauan, ada pemberontakan yang dilakukan oleh kaum Zinji dan atau Jenggi dan kelompok Syiah Karawiyah. Ini pendapat yang populer. Tapi saya katakan, pertama,
Pemberontakan Zengi terjadi pada tahun 255 sampai 270. Sementara Syekh Ahmad Muhajir keluar dari Basrah pada tahun 316. Berarti bukan karena apa? Pemberontakan Zengi. Di teori pertama itu terbantahkan karena beliau keluar itu setelah pemberontakan kelompok Zengi atau Zinzi. Jadi ini teori terbantahkan, tidak benar. Beliau lari dari Basrah karena adanya pemberontakan. Jadi beliau keluar setelah selesai pemberontakan dan jauh selisihnya kan. Sampai tahun 270 beliau keluar tahun 316. Jadi tahun 46 tahun berikutnya sudah bersamaan. Jadi keluar bukan karena ada pemberontakan, bukan ada kekacauan di Basrah, bukan. Juga yang kedua, kerusuhan kelompok Karamita terjadi pada tahun 278 Hijriah di Kufah, Sawad, dan di Basrah. Nah, Basrah itu aman. Jadi teori mengatakan beliau hijrah karena ada kekacauan, pemberontakan kaum Karamita juga terbantahkan. Kenapa? Kekacauan itu bukan di Basrah. Basrah aman, tidak ada masalah. Karamita bikin kekacauan di Hijaz, di Makkah, Madinah, di Kufah dan di Sawad, bukan di Basrah. Jadi tidak benar kalau beliau hijrah karena apa? Adanya pemberontakan kelompok Zengi dan kelompok Syiah Karamita. Karamita adalah kelompok Syiah ya, Ismailiyah. Itu terjadi sekarang dari ketika Khilafah Abbasiyah mengalami apa? Kemunduran. Mereka berontak di Bahrain, ya puas. Sempat ada kerajaan Karamita di Bahrain. Bahkan menguasai, bahkan cerita sampai membawa lari Hajar Aswad. Ini sudah alam kebenaran tidak tahu, tapi itu tentang kejahatan. Kita nggak bicara masalah benar salah ya, tapi fakta sejarah. Ada pemberontakan Syiah Karamita di Kufah, di Hijaz, di Sawad. Tapi di Basrah tidak. Jadi kalau beliau lari dari Basrah karena adanya pemberontakan kaum Karamita tidak benar. Tapi ini ada teori demikian. Ini teori pertama bahwa beliau hijrah dari Basrah karena adanya pemberontakan dari kalangan Zengi dan Karam. Ini terbantahkan. Teori kedua, beliau keluar dari Basrah untuk menyebarkan mazhab Syafi'i. Ini juga teori populer di kalangan Hadafi. Jadi beliau ini datang ke Hadramut menyebarkan mazhab Syafi'i. Mari kita lihat ya fakta sejarah. Catatan pertama, tidak ada bukti yang menunjukkan Sayyid Ahmad Muhajir bermadhab Syafi'i kecuali berdasarkan fakta keturunannya bermadhab Syafi'i. Yang karena keturunan Syafi'i berarti kakeknya Syafi'i. Itu saja alasannya. Fakta sekarang baik dari kalangan Wali Songo maupun dari kalangan Habaib bermadhab Syafi'i. Karena fakta ini maka mereka menyimpulkan berarti kakeknya pun bermazhab Syafi'i. Itu alasan. Nanti akan kita bahas. Catatan sejarah pada abad 2 dan 3 mazhab Syafi'i belum ada di Basrah. Fakta sejarah yang tidak bisa diingkari. Bahwa abad kedua, ketiga masa hidup yang Muhajir di Basrah tidak ada mazhab Syafi'i. Nah, bagaimana dia menyebarkan kehadiran dari Basrah? Karena Basrah dari Syafi'i. Waktu di Basrah apa? Syiah dan Hanafi. Justru Hanafi. Kalau mau menyebarkan Hanafi ya, mungkin masih logis ya. Tapi nggak ada kata dari Habaib bahwasanya Ahmad Hanif mazhab Hanafi. Jadi ini pun juga teori bertentangan fakta sejarah.
bahwa waktu itu di Basrah tidak ada yang bermadzhab Syafi'i. Di Basrah mayoritas Syiah dan sebagian bermadzhab Hanafi. Karena Syiah itu berkembang di Mesir. Kalau di Irak, Iran itu Hanafi. Sampai sekarang tuh kebanyakan di Turki itu Hanafi. Di Irak pun juga Hanafi kebanyakan. Nah, di Basrah madzhab Syafi'i belum ada. Abad kedua sampai 3 Hijriah. Masa hidupnya Ahmad Muhajir di Basrah tidak ada madzhab Syafi'i. Kedua atau B, madzhab Syafi'i tersebar di Hadramut pada awal abad 6 Hijriah. Oleh dinasti Ayyubiyah. Sebelumnya masyarakat Hadramut bermadzhab Ibadiyah, Syiah, Hanafi dan Hambali. Ini juga tambah fakta sejarah. Syafi'i masuk ke Hadramut awal abad 6. Siapa yang bawa? Dinasti Ayyubiyah. Itu keturunan Salahuddin Al-Ayyubi yang anti Syiah. Tahu di Afrika itu, Mesir, Maroko itu Fatimiyah kan, yang mendirikan Azhar kan. Ketika Ayyubiyah masuk, itu Al-Azhar, Al-Zahra diganti dengan Al-Azhar, dihapus tanda-tanda Syiah. Itu di Mesir, juga di Hadramut. Jadi yang menyebarkan madhab Syafi'i Asy'ariyah adalah dinasti Ayyubiyah, yang faktanya apa? Mereka membenci Syiah dan para Alawi. Kapan itu? Awal abad ke-6, tahun 500 sekian. Ahmad Muhajir apa? Sudah meninggal tahun 345, jadi apa? 2 abad lebih. Jadi tidak mungkin kalau beliau bermadhab Syafi'i. Di Basrahnya aja Syafi'i belum ada. Di Hadramut pun ketika Hadramut tidak ada Syafi'i. Ada apa? Itu Ibadiyah, Syiah, malah yang dijelaskan Hanafi dan Hambali. Jadi rata-rata Sahih itu kebanyakan madhab Hanafi. Ini teori yang kedua, bahwasanya beliau hijrah ke Basrah dalam rangka menyebarkan madhab Syafi'i. Ini juga sejarah catat berlawanan. Bagaimana menyebarkan Syafi'i? Beliau pun juga terakhir di kota Basrah nggak ada Syafi'i. Di Hadramut tahun itu Syafi'i belum ada. Jadi teori perlu dikoreksi lagi. Ini teori kedua. Teori ketiga, beliau hijrah ke Hadramut menyelamatkan diri dan keluarganya dari ajaran Syiah. Ini pun juga pendapat yang populer di kalangan Habaib. Jadi beliau hijrah ke Hadramut apa? Menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari ajaran Syiah yang dikait dengan Qaramiṭah. Maka jelas Qaramiṭah itu di Basrah gak ada, ya kan? Jadi kalau mereka itu untuk akidah Syafi'iyah dari kesesatan Syiah, maka beliau hijrah ke Hadramut. Ini teori ketiga. Catatan. Imani, jika hijrah ke Hadramut untuk menyelamatkan dirinya dan keluarga Syiah, mengapa anak-anaknya yang lain ditinggal di Basrah? Kan anaknya banyak, ada 16. Ya. Kenapa yang dibawa satu orang aja? Yang lainnya kok dibiarkan? Kesian, berarti yang lain dibiarkan tercemar oleh ajaran. Hingga saat ini keturunan mereka, artinya keturunan Muhajir dari Muhammad, Ali, Husain dan lainnya tersebar di Irak dan Irak, dan mereka bermadzhab Syiah. Dari keluarganya ikut ke Hadramut hanya seorang anak ulama, Ubaidillah dan istrinya. Nah sekarang ini keturunan Muhajir banyak di Irak, di Ramlah, di Nesabur, dan madhabnya Syiah.
Jadi kalau beliau itu lari ke Hadramut agar menyelamatkan anaknya yang keturunan dari Syiah, maka ini jelas, maka yang lain tinggalkan Hadramut, satu dibawa, yang lain biarkan ikut sih. Ada faktanya Pak, keturunan lain dari Islam Ubaidillah itu ada Syiah di Irak, di Iran banyak keturunannya, tidak hanya di Indonesia. B. Sejak abad 2 Hijriah hingga abad 6 Hijriah, Hadramut secara umum dikuasai kelompok Khawarij Ibadhi yang membenci kaum Alawi, Ali bin Thalib dan Syiah. Nah, jadi abad kedua hingga 6 di Hadramut itu Ibadhiyah, anti Syiah dan anti Alawi. Bagaimana beliau hijrah dari Basrah untuk menyelamatkan akidah dari Syiah, lalu lari ke Hadramut yang bisa jelas kalau Syiah dimusuhin. Next. Oke. Maka tidak mungkin kalau beliau hijrah ke Hadramut demi menyelamatkan diri dan keluarganya di ajan Syiah dan menuju tempat yang anti Alawi atau Syiah keluar dari mulut ingat sehingga masuk ke mulut buaya. Tidak mungkin. Dia lari dari Basrah untuk menyelamatkan dari Syiah, masuk ke Hadramut yang anti Syiah, anti Alawi. Tidak mungkin. Jadi teori atau pendapat yang mengatakan bahwa beliau hijrah dalam rangka menyelamatkan dirinya, keluarganya dari Syiah, itu pendapat Yahudi. Ini pendapat yang populer di kalangan abad ini. Keempat, pertama jelas perlu dikoreksi kan ya. Yang kedua menyebabkan Syafi'i perlu dikoreksi. Ketiga juga. Yang keempat ini undangan orang-orang Syiah di desa Al-Jubail Hadramut. Nah, ini pada mengatakan bahwa beliau ini pada mulanya mau naik haji. Memang kan sejarah kan dari Basrah ke Mekah, Madinah, lalu ke Hadramut. Kata beliau menemukan suatu informasi bahwa beliau ini pada mulanya mau haji, membawa anak yang paling kecil Ubaidillah dan istrinya dan rombongan dari Basrah mau ke Mekah, Madinah. Nah, ketika di Mekah atau saat haji bertemu orang Syiah dari kampung Al-Jubail di Hadramut. Tahu ini yang muhajir, seorang tokoh dan juga kaya. Cerita di kami Al-Jubail tertindas, kampung kecil Jubail namanya. Itu dicatat dalam buku sebagian Alawi tentang Al-Jubail dan kampung Syiah di Hadramut. Jadi mengeluh, cerita kami di Jubail tertindas, banyak Khawarij. Kita perlu apa? Seorang mubalik. Banyak sekarang ini kan ya, kan sering kan dari datang dari mana, datang ke ICC, ada Syiah nih, kita perlu seorang ustaz, kan gitu kan, kirim. Nah, Aman Muhajir ketika di Mekah ketemu seorang Syiah sedang haji, komplain, sedih, mereka di kampung terpencil, terancam, perlu mubalik, perlu dukungan. Muhajir tertarik ke Syiah, akhirnya apa? Baru ke Hadramut. Jadi ke Hadramut di luar sana. Karena iba, karena kesian sama orang saya di Jubail yang tertindas dan minoritas, maka beliau berangkat ke Hadramut secara tiba-tiba di luar rencana Allah. Nah itulah dalam catatan sejarah pertama kali daerah Hadramut yang beliau kunjungi adalah Al-Jubail. Berdakwah membantu, membawa dengan materi dan juga dengan tadi sebagai muhaddis berdakwah, membantu orang yang dari Al-Jubail, tapi dalam ancaman. Maka beliau pindah-pindah di Al-Jubail ke kampung yang lain. Kenapa? Terus dikejar oleh Khawarij. Jadi
Sedang Muhajir pada mulanya naik haji dengan seorang putranya dan beberapa orang dan tidak berencana untuk pergi Hadramut. Beliau di Makkah bertemu dengan orang dari Al-Jubair Hadramut. Mereka meminta kepada beliau agar membantu dan menolong mereka di Hadramut. Karena itu beliau ke Hadramut untuk membantu orang Syiah. Tapi dengan catatan mereka karena masih ada disebut Jubair kampung Syiah, disebut dalam majalah Rabi'ah Alawiyah. Beliau Jubair adalah kampung Syiah, terus keluar lagi ke Hajran, terakhir di Husaisah atau Husaisah itu. Jadi teori keempat apa? Bahwa beliau ini hijrah ke Hadramut karena undangan orang Syiah. Juga ada Syiah di Jubair. Terbukti daerah pertama yang didatangi beliau adalah daerah Al-Jubair. Lalu berpindah-pindah ke beberapa daerah karena pengejaran kaum Khawarij. Dan terakhir di tempat terpencil yang sepi itu Al-Husaisah hingga wafat pada tahun 345 Hijriyah. Itu kampung-kampung kecil karena pusat kota Hadramut adalah Tarim. Jadi belum ke pusatnya Pak Alawi itu di Tarim. Muhajir belum sampai ke sana. Kan Tarim masih Ibadiyah Khawarij yang berkuasa. Ya kalau kan bakal dibunuh oleh Khawarij. Nah, terus terbukti, terus apa namanya? Nah, permusuhan Syiah di Hadramut dilanjutkan oleh dinasti Ayyubiyah pada pertengahan abad ke-6 dan 7 dengan maksa penduduk Hadramut agar mengikuti mazhab Syafi'i Asy'ariyah. Penyebaran Syafi'i secara masif kapan? Pada masa dinasti Ayyubiyah abad ke-6. Plus juga akidah Asy'ariyah. Sebelum itu Hadramut gak ada Syafi'i, adanya Khawarij itu mayoritas. Karena itu keturunan dari Ismail dan Basri atau Jadid, keduanya putra Ubaidillah bin Ahmad Muhajir punah. Yang tersisa adalah keturunan Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, itu Ba'alawi. Saya sempat berpikir dari dulu sebelum kasus itu, kok kenapa ini saya baca Munasab itu nanti Syamsul Dhahirah, kok dari mereka cuma satu anak-anaknya? Ubaidillah punya anak, mana yang lainnya? Ya Allah, bahwa pada masa dinasti Ayyubiyah banyak dari mereka yang boleh jadi keturunan tadi Ismail dan Basri atau Jadid ini itu juga karena pada masa Ayyubiyah 300 ulama dan fuqaha tarim di Bantai, kitab-kitabnya di Bakar, sama di kasus di Mesir. Al-Fatimiyin dibantai oleh Ayyubiyah, keturunan pemimpin perang salib Salahuddin al-Ayyubi, pahlawan nanti dikenal oleh kaum muslimin. Jadi terjawab, boleh jadi nggak ada keturunan jadi keturunan Ismail, kok ada ya Ubaidillah doang, dari Alawi aja anaknya Ubaidillah. Ternyata boleh jadi mereka termasuk korban pembantaian dinasti Ayyubi. Karena melihat fakta sejarah begitu perlakuan dari dinasti Ayyubiyah. Diceritakan bahwa 300 ulama dan fuqaha di Tarim dibunuh oleh dinasti Ayyubiyah karena perbedaan mazhab. Sehingga catatan sejarah tentang kehidupan 3 sampai 4 generasi setelah Muhajir tidak ada boleh jadi buku-buku tentang mereka dilenyap oleh Ayyubiyah. Tegang Muhajir, Ubaidillah, yang lagi kan Alawi, Muhammad Alwi, Ali Khalid Basam. Nah ini catatan ini dari samping yang lain dari Jadid tidak ada. Ternyata sudah masuk Ayyubiyah abad ke-6.
Dan juga terakhir ada informasi saya pernah baca ini, bahwa ketika komunis masuk Hadramut juga banyak perpustakaan di Hadramut dibakar oleh komunis, sehingga data sejarah itu sangat minim sekali. Kebanyakan berdasarkan apa? Lisan saja, jadi kurang valid. Sama kisah dengan Syari Perlak, itu sudah dengan lisan aja kan. Jadi ada banyak kemungkinan bisa saja benar. Kamu juga bisa benar kalau dengan lisan. Ayubiyah melakukan hal itu juga di Mesir dan beberapa daerah di Afrika. Nah, ini tentang masalah apa yang memotivasi beliau hijrah ke Hadramut. Ada 4 teori, 4 pendapat. Ini diungkap dalam kitab ini Muhajir sebagai pendakwah itu. Jadi kelihatannya cenderung ke teori yang keempat, sesuai dengan fakta dan data. Jadi dibandingkan dengan keadaan di luar Hadramut seperti apa. Lalu suasana politik di Hadramut seperti apa itu bisa disimpulkan bahwa beliau datang karena undangan orang. Tapi itu pun dengan takut di kampung-kampung, nggak sampai ke pusat kota karena terancam oleh dinasti Ayyubian Khawarij. Next berikutnya, terus ya. Ini yang terakhir, yang ketiga. Bagaimana kondisi keagamaan dan politik pada masa Sayyid Ahmad al-Muhajir? Nah, ini penting sekali. Pengantar sebelum kita bahas apa madhab Ahmad al-Muhajir. Pertama, madhab Alawiyyin, yaitu keturunan Imam Ali bin Abi Thalib dari abad 1 sampai abad ke-5 adalah madhab Syiah. Dari masa Umayyah, Abbasiyah, lalu zaman Mamalik, Salajika ke atas, itu Alawiyyin mayoritas mutlak adalah apa? Madhab Syiah. Imamiyah atau Ismailiyah atau Zaidiyah. Tidak ada ceritanya Alawi keturunan Imam Alaihi Salam bermadhab sampai abad ke ada satu orang ikut Abbasiyah seperti Hasan bin Zaid bin Hasan al-Mustaba alaihissalam, itu kerja sama Abbasiyah. Ini faktor ekonomi, bukan masalah ajaran. Ya sama dengan kasus Adim Ali Aqil bin Abi Thalib kan, dekatnya Muawiyah kan. Bukan karena dia meyakini Muawiyah benar. Kenapa? Karena fulus ekonomi. Ya itulah tentang kelemahan madhab fulus dari yang ada. Tapi itu 2-3 orang Abbasiyah karena faktor politik dan masalah ya wajar. Ada di mana mereka yang madhab fulus. Karena masalah keyakinan lebih meyakini Ali, tapi ya bagaimana dia tetap muslim, tapi ya karena fulus kan. Tapi tidak merubah akidahnya. Nah, Alawiyyin, Alawi Imam Alaihi Salam sampai abad ke-5 itu tidak ada yang bermadhab Ahlus Sunnah. Al-Muhajir kapan lahirnya? 260. Padahal madhabnya yang mayoritas Alawi itu apa? Di Basra ada Syiah mayoritas, dan secara umum Alawi itu bermadhab. Apakah Zaidiyah atau Ismailiyah? Dan Zaidiyah itu lebih ke pemberontak sama penguasa kan. Tapi Syiah tidak bermadhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan lainnya sampai abad ke-5. Ya ada ceritanya. Alawi itu bermadhab Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai abad ke-5. Ada itu. Nah, dari abad 1 hingga abad ke-5 adalah madhab Syiah. Syekh Syiah Imam atau Zaidiyah atau Ismailiyah. Mesir, Irak, Hijaz, Yaman Utara dan Mesir. Dan tidak ada satupun dari mereka yang mengikuti madhab yang dianut penguasa yang non Syiah seperti Umayyah, Abbasiyah,
dalam sejarah terdapat 2 orang Alawi yang dekat dengan Abbasiyah. Ada satu adalah Hasan bin Zaid. Yang Hasan kedekatan pada Abbasiyah karena urusan politik dan ekonomi, bukan ajaran di faktor politik. Jadi sampai abad ke-5 Alawi itu tidak ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Muhajir hidup di abad ini kan. Sebagian dari mereka beralih ke Sunni sejak abad ke-6 belakangan. Setelah lewat masa hidupnya Ahmad Muhajir. Kenapa? Mereka tersebar dan menetap jauh dari kota-kota pusat Alawi seperti Madinah, itu pusat Alawi, Kufah, Basrah. Nah, yang di luar 3 ini mereka jauh dari pusat Alawi. Ya, wajar mungkin ya, karena jauh, ya, akhirnya hubungan dengan pusat Alawi itu kan juga ada HP masalahnya kan. Ya wajar kalau mereka jauh dari pusat, akhirnya kembali ke Sunni. Tapi kapan itu terjadi? Abad ke-5 dan seterusnya. Dan mereka yang jauh dari pusat Alawi. Sementara Muhajir di mana? Di Basrah. Pusat Syiah itu. Yang kedua, tekanan dari para penguasa yang bersyiah, khususnya yang menetap di daerah yang terpencil seperti Syadi, Al-Jubail, Hadramut, oleh dinasti Ayyubiyah. Nah, jadi Alawi itu menjadi Sunni karena faktor tekanan jauh dan terancam. Itu pun terjadi abad ke-5 ke bawah setelah meninggalnya, setelah masanya Ahmad Muhajir. Jangan heran abad ke-5 ke-6 itu tekanan dari Ayyubiyah, dari terus sampai maaf pada masa khilafah Utsmaniyah pun juga terancam. Kononnya pada informasi dari sumber yang dapat dipercaya, sebagian Alawi itu masuk Kristen dari mana? Ada Syahid Kristen dari mana? Karena kakak atas itu apa? Terancam dibunuhin. Hasil Islam apa? Masuk. Ya mungkin awalnya takiyah barangkali ya. Terus lama hilang sampai sekarang menjadi Kristen. Sampai begitu. Ya kalau masih Sunni masih mending, sama-sama Muslim. Alhamdulillah. Ya kan? Ini fakta sejarah seperti itu. Jadi Alawi itu, Nabi itu hidup dalam tekanan nyawa yang menjadi taruhannya. Di kapan terjadi? Dari abad ke-5 yang tempat yang jauh dari pusat kota Syiah seperti Mekah, Madinah, Kufah dan Basrah. Kedua, kekuatan politik pada masa kehidupan Syekh Ahmad Muhajir dan setelah wafat. Kita lihat biar peta politik. Di Basrah, tempat lahir beliau ya. Abbasiyah berkuasa dari tahun 132 sampai 232. Masa puncak kejayaan Abbasiyah, jelas anti Alawi. Abbasiyah fase kedua, karena ada tahun 232 sampai tahun 656 Hijriah, masa kelemahan hingga runtuh karena pemberontakan Jenggi di Basrah dan kerusuhan Karamita di Kufah, Baghdad dan Hijaz. Ketiga, Al-Buaid, ini apa? Kerajaan Syiah berkuasa di Ahwaz, di Khorramshahr, Persia. Itu kesunan Al-Buaid. Kapan? Tahun 334 sampai 545 di perbatasan Irak dan Irak. Tapi ini setelah Muhajir hijrah ke Basrah. Ini di Basrah begitu. Yang masih Basrah itu 3 kekuatan. Di Hadramut bagaimana? Siapa yang berkuasa? Pertama, pemerintah Ibadiyah tahun 129 sampai tahun 430. Ibadiyah adalah kelompok dari Khawarij. Dan dalam perang Siffin itu mereka lari ke pegunungan di Hadramut dan di Oman. Oman itu masih Ibadiyah sampai sekarang. Sultan Gabus penguasa di mana? Oman itu Ibadiyah sampai sekarang.
Khawarij, tapi masih berubah. Berubah apa namanya esensinya, tidak lagi anti Syiah, tapi sampai sekarang masih madhab Ibadiyah itu di Oman. Kan Oman juga ada batasan. Nah, kemudian pemerintahan Ibadiyah dan Al-Rashid ya, tahun 400 sampai tahun 569 itu Ahlus Sunnah. Tapi itu di luar apa namanya Al-Rashid itu pada 400 cenderung ke Syafi'i, tapi belum masif. Kalau masifnya itu pada masa tadi pemerintahan Ayyubiyah tahun 569 dan seterusnya itu Syafi'iyah Syafi'iyah itu tahun 400 ke bawah. Ahmad Muhajir meninggal tahun 349. Jadi jauh lah kemungkinan bahwa Al-Muhajir di Hadramut itu apa namanya bermadhab apa namanya tambahan. Dari tahun 36 sampai 561 Al-Muhajir hingga 6 generasi di bawahnya berpindah-pindah di pinggiran kota ini. Pada akhir kehidupan Ali bin Muhammad Sahih Marbat, ayah Muhammad Fakir Wadam, Ali menetap di Tarim dan sebagian hijrah ke India. Kemudian pada tahun 576 Ayyubiyah menyerang Tarim dan membunuh 3 ulama dan fuqaha dan bakar buku-buku mereka. Ini keadaan politik di Hadramut. Jadi Ayyubiyah itu cukup masif ya, menyebarkan madhab Syafi'i Asy'ari dan anti Syiah dan Allah yang di Hadramut ini. Ya, next. Terakhir. Belum ada lagi madhab. Terus, nah ini yang terakhir. Apa madhab Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir? Apa madhab? Terdapat beberapa pendapat ya. Yang terakhir ya. Pertama adalah beliau bermadhab Syafi'i. Ini yang populer di kalangan Ba'alawi. Ini pendapat yang populer di kalangan Ba'alawi karena keturunannya yang sekarang ada di Hadramut, Saudi Arabia Tenggara bermadhab Syafi'i. Karena sekarang faktanya adalah Ba'alawi itu Syafi'i, maka kakeknya pun bermadhab Syafi'i. Catatan. Menurut Saleh bin Al-Hamid, orang Ba'alawi, sejarawan terkenal Hadramut, alasan yang digunakan adalah kias makus, terbalik atau kias qahqari, artinya menilai yang lalu berdasarkan yang terjadi sekarang. Jadi karena sekarang Syafi'i berarti apa? Kakeknya pun kias makus, analogi yang terbalik. Jadi bukan dari awal dulunya Syiah, maka Syiah bawahnya. Ini sebaliknya karena sekarang ada Sunni maka analogi kan. Ini alasannya. Tidak ada bukti yang lain kecuali itu saja. Yang fakta sekarang Ba'alawi adalah Sunni. Wali Songo juga sekarang kiai-kiai keturunan Wali Songo juga Syafi'i kan. Berarti leluhurnya juga Syafi'i. Ini kias makus. Kedua atau B, pada masa hidup Syekh Ahmad Muhajir di Basrah maupun Hadramut belum ada mazhab Syafi'i. Ya sudah ya. Syekh Abdul Hijri Basrah bermasyarakat Basrah bermadhab Syiah dan bermadhab Hanafi. Sedangkan masyarakat Hadramut di abad 2 sampai 5 Hijriah bermadhab Ibadiyah, Syiah, Hanafi dan Hambali. Syafi'i tersebut berhatang pada awal abad 6 Hijriah. Maka bagaimana mungkin beliau bermadhab Syafi'i? Tempat lahirnya bilang Syafi'i ada. Di Hadramut pun pada masa beliau Syafi'i belum berkembang. Ya kok bisa diklaim beliau madhab
Syafi'i. Kecuali berdasarkan karena keturunan Syafi'i maka kakeknya pun beranggap Syafi'i. Alasan. Kedua, pendapat yang tidak populer mengikuti leluhurnya mazhab Syafi'i, Muhajir dan leluhurnya. Ini pendapat juga cukup populer di kalangan Ba'alawi dengan pengertian bahwa menurut mereka Al-Bali adalah mengikuti kitab dan sunnah sesuai dengan pemahaman mereka yang bermadzhab Syafi'i. Artinya Imam Muhajir ikut mazhab leluhurnya yang sesuai dengan apa? Pemahaman mazhab Syafi'i. Sama dengan utama, cuma malu-malu bilang Syafi'i. Artinya Muhajir itu ikut leluhurnya, seluruhnya Isa, Muhammad, Al-Quraidi, yang Ja'far Shadiq, tetapi sesuai dengan pemahaman Syafi'i. Ya, berarti kakeknya mazhab Syafi'i namanya. Oh iya. Jadi Isa, Muhammad, yang Ja'far mazhab Syafi'i. Tapi nggak begitu, begitu leluhurnya. Ada catatan di sini. Sebenarnya itu pendapat sama dengan pendapat pertama, hanya tidak menyebutkan bahwa beliau beragam Syafi'i. Tiga, teori yang ketiga. Imam Muhajir mengikuti kitab dan sunnah namun tanpa bermazhab. Di kata mereka bahwa beliau mengikuti kitab dan sunnah tapi atau tanpa bermazhab. Karena beliau seorang mujtahid. Ini pendapat juga diyakini oleh sebagian Ba'alawi seperti pandangan Abu Bakar Al-Adni dan Muhammad Al-Mashhur. Itu berpendapat bahwasanya Pak Al-Muhajir seorang mujtahid mengikuti kitab dan sunnah. Catatan. Oke, pasti dia seorang muslim dimanapun ikut kitab sunnah kan, tapi sunnah yang mana? Karena faktanya Pak, sunnah Nabi kan dicatat dalam kitab-kitab ahli sunnah dan kitab-kitab syiah. Sunnah yang diikuti oleh Muhajir, sunnah yang mana? Sunnah dalam kitab-kitab syiah atau dalam kitab-kitab ahlu sunnah? Nggak ada penjelasan. Masih Kamalawi pada masa hidup mana tadi? Oke. Yang mana? Menurut belakang. Menurut belakang. Oke. Catatan. Tidak ada penjelasan dari mereka Ba'alawi. Sunnah Nabi yang mana yang dimaksud? Apakah sunnah yang dibawa oleh para Imam Bait atau sunnah yang dibawa oleh para sahabat? Nggak ada penjelasan. Ikut sunnah, ya sepakat semua kamu Islam ikut sunnah. Nggak ada yang tidak ikut sunnah, sepakat semua. Tapi sunnah yang mana itu? Itu nggak ada penjelasan dari mereka. Yang menarik, justru dalam kitab-kitab hadis nama beliau ada. Misalnya dalam kitab Al-Ghaib Al-Tusi halaman 200 sampai diriwayatkan dari Sa'ad dan Ahmad dari Ahmad bin Isa Al-Alawi dari keturunan Ali bin Ja'far. Ini dicurigai oleh Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mungkin sebagian tidak sependapat. Artinya nama Ahmad bin Isa Al-Alawi tercantum dalam kitab Al-Ghaib, kitab hadis. Dari Sa'ad, dari Ahmad bin Isa Al-Alawi, dari kan? Dari Al-Ghazali. Dan riwayat Fawad bin Syaidan dari Ahmad bin Isa dari ayahnya, dari kakaknya, lihat buku Wilayah. Saya lihat ya. Justru nama Ahmad bin Isa itu tercantum sebagai perawi hadis. Tapi dalam kitab orang-orang jadi di kalangan para muhadis Syiah Ahmad bin Isa sebagai perawi meriwayatkan hadis. Tapi dalam kitab Sunni tidak ada sebutan Ahmad bin Isa. Demikian pula ayahnya yaitu Isa bin Muhammad, juga kakeknya Muhammad bin Ali Urayadi, dan dadanya Urayadi, lihat buku namanya ada tercantum dalam kitab hadis. Justru Isa ayah Muhajir sebagai perawi hadis, juga Muhammad bin Ali Urayadi juga perawi hadis. Apalagi Ali Urayadi itu terkenal dalam kitab-kitab hadis Syiah. Jadi boleh jadi betul beliau mengikuti sunnah, tapi sunnah
versi Ahlul Bait. Itu nggak salah itu. C. Tidak ada bukti ilmiah bahwa beliau seorang mustahid kecuali pengakuan dari sebagian keturunannya. Ada anak karya tulisan mustahid. Wallahualam. Mungkin ya mungkin, tapi perlu bukti. Tapi sebagai muhadis ada dalam kitab hadis. Jadi kemungkinan dia ikut sunnah, betul sunnah versi atau jalur, bukan jalur yang lainnya. Yang keempat, mazhab Syiah Imamiyah. Beberapa ulama atas dulu meyakini pendapat ini. Ada sebagian tokoh Alawi itu cenderung seperti Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgar, Habib Abdullah bin Tawir Al-Haddad, cenderung bahasanya menghadis seorang Syiah Imamiyah. Apa alasannya kalau beliau Syiah? Pertama, kaum Alawiyin pada masa hidup Al-Muhajir adalah Syiah seperti yang narasi atau mengikuti ajaran Luhuriyah. Ibu maaf oleh banyak kan. B. Mayoritas masyarakat Basrah tempat tinggal beliau bermadzhab Syiah. Tempat akhirnya ada Basrah Syiah. C. Pada saat beliau di Hadramut, di sana tidak ada yang bermadzhab Syafi'i. Dan tidak ada bukti beliau seorang pengikut Syafi'i, baik saat di Basrah maupun setelah hijrah ke Hadramut. Tidak ada buktinya. D. Ayah, kakek, leluhur Syekh Ahmad Al-Muhajir dikenal dan dicatat sebagai muhaddis yang meriwayatkan dari para imam Syiah. Jadi ayahnya Isa, Muhammad, Ali Uraldi itu terkenal sebagai apa? Perawi hadis dalam kitab-kitab Syiah. Maka disimpulkan kira-kira apa mazhab Al-Muhajir? Syiah. Next. Nah, ini juga penggunaannya sih. Pada masa hidup Ahmad Muhajir tahun 260 sampai 345 di dunia Islam belum terbentuk madhab sebagai sebuah sistem apa metode pemikiran. Waktu itu yang muncul adalah yang muncul adalah para ulama atau mujtahid dalam ilmu fikih dan kalam teologi yang diikuti oleh orang awam. Alawiyun mengikuti para imam baik Imam Ja'far, Ismail dan Zaid. Banyak catatan yang menunjukkan Al-Qur'ani mengikuti imam yang Musa Al-Qadhi, yang Ridha, yang Muhammad Al-Jalf. Ini KPI Al-Muhajir. Dua, pada masa Al-Muhajir Asy'ariyah belum berkembang. Karena seumur dan usia Abu Asy'ari tahun 260 sama dengan usia beliau juga tahun 260. Kemudian yang membawa Asy'ariyah ke Hadramut adalah dinasti Ayyubiyah. Jadi tidak mungkin beliau melalui Asy'ariyah dalam masalah teologi. Sekarang memang Ba'alawi, Habaib, dan para kiai dari Wali Songo itu menganggap Syafi'i Asy'ari, tapi beragam. Tapi Ahmad Muhajir tidak ada bukti yang nyata bahwa beliau adalah bermadzhab Syafi'i dan Asy'ari, malah sebaliknya beliau adalah banyak indikasi menunjukkan beliau sebagai pengikut leluhurnya yang bermadzhab Syiah. Itu hasil penelitian dari penulis Muhammad Ridha ini. Itu mungkin ringkasan dari buku ini. Nanti mungkin lebih jelasnya referensinya bisa dibaca dalam